walaupun masih tersisa satu match dari Premier League di match week ke-8, tetapi sisa laganya sudah terlaksana di akhir pekan kemarin yang ditutup oleh big match antara Liverpool melawan Chelsea yang dimenangkan oleh Liverpool di Anfield yang akan dibahas di sini. Liverpool dong, bilang Liverpool. Liverpool yang akan dibahas di sini di halftime break bersama gue Dev Refli, ada Bang DJ dan kali ini kedatangan tamu lagi dari jurnalis olahraga harian Kompas, ada Mas Iksan. Hey, halo, Dev, Bang DJ. yeah. Akhirnya mendarat juga Iksan. Iya, akhirnya di setelah halftime break. Iya. Tapi sebelum kita ngobrol, kita harus ngucapin selamat dulu dong. Yang kemarin baru ambil sumpah. Oke, kan? ya betul. Kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka dan jajaran menteri ya. Ya. Kita tapping ini Menteri lagi dilantik. dilantik. Lagi dilantik, ya. Dilantik. Langsung ke pembahasan ya, Bang DJ. Mas Iksan, Ya. aku biasa mau ke Bang DJ dulu. Kemarin udah terlaksana Bang DJ, sisa satu match nanti malam ya kalau nggak salah tuh Crystal Palace sama Nottingham Forest. Dibuka dari Tottenham sama West Ham sesuai prediksiku sih kemarin. Apa namanya, sama Mas DP kan juga bilang ya kalau ini laga memang punya Spurs. Main di Spurs, highlight gue sih ya West Ham West Ham tidak bisa memanfaatkan apa namanya peluang yang diciptakan dari serangan balik. Dan juga gue nggak tahu pemain-pemainnya nggak mau dengerin apa kata Lopetegui atau gimana. Gue jadi kesian sama Lopetegui. Lo ngeliatnya gimana Bang DJ? Ya, yang jelas Dev, laga menghadapi Spurs adalah laga kelima bagi West Ham United di awal musim ini menghadapi tim sesama London. Ya kan? Praktis mereka hanya menang lawan Crystal Palace, seri dengan Fulham, seri dengan Brentford kalau nggak salah, kalah dengan Chelsea. Dan kemarin kalah sama Spurs. Kalah sama Spurs sama Chelsea sama-sama divisi 3 lah ya. Kalau sama Chelsea 0-3, kemarin dia 1-4. Ya memang yang menjadi menarik, nakoda baru ini kan harapannya bisa membuat West Ham lebih upgrade lah, ya kan. Apalagi dia juga banyak melakukan apa namanya perekrutan pemain kan di musim ini. Tapi dari 8 pekan yang sudah berlalu ini, ya gue ngelihat sih West Ham ini masih belum ajak dengan sistemnya. Kalau gue ngeliat gitu ya San, nggak tahu lu kalau ngeliat West Ham. Lepas Spurs juga kemarin sempat tertinggal lebih dulu kan, Tapi ya penguasaan bola juga mereka baik gitu dan mereka tidak gagap, tidak gugup. Ya akhirnya mereka bisa dapat 4 gol untuk membalas dan comeback menang gitu. Kalau gue itu sih, nggak tahu kalau West Ham menurut Mas Iksan gimana ngelihat Spurs sama West Ham kemarin? Maksudnya ini kan kembalinya Son ya dari cedera, dia langsung cetak. Harusnya sih sebenarnya 2 gol ya, cuman yang satu dihitung own goal. Jadi gimana ngelihatnya kemarin? Ya ini sebenarnya kalau ngelihat West Ham tuh sebenarnya kayak balik ke setelan pabriknya ya. Emang tim ini apa namanya selalu inkonsisten. Setelah main bagus di Eropa musim sebelumnya, pasti musim berikutnya tuh pasti melempem gitu kan. Meskipun dalam dari sisi pemain nggak terlalu beda jauh gitu kan. Dan juga kalau dilihat meski ya pelatih emang berubah banyak, tapi emang West Ham ini sebenarnya harusnya dia tipikal tim-tim Inggris klasik ya, harus pelatih Inggris nih yang pegang nih, atau Britania Raya lah, gaya Lopetegui Spanyol yang main ofensif gitu kan, ya semi tiki-taka meskipun nggak full tiki-taka, nggak bisa juga berjalan gitu kan, meskipun ada Paqueta segala macam yang salah satu gelandang serang paling impresif di Liga Inggris saat ini gitu kan, yang musim lalu sempat dirayu Pep Guardiola untuk gabung ke City. Itu. Tapi kalau melihat emang gejalanya West Ham ya gue sih nggak kaget gitu West Ham terseok-seok musim ini, karena setelah musim lalu juga lumayan oke gitu di musim terakhir bersama David Moyes kan. Terus ngelihat Tottenham juga sekarang ya Postecoglou itu kebalikannya musim lalu tuh. Musim lalu tuh awalnya mereka 5 game awal tuh wah kayak cakep banget nih. Unggul sampai Desember apa bener, sampai dan November dia gitu. Pekan ketiga mulai mimpin kan. Sekarang kan dia malah dari tengah dulu nih. Startnya agak goyang gitu kan. Terus kemarin Son sempat cedera, terus tambah Son akhirnya nggak main di Korea di 2 game bulan Oktober ini gitu kan. Sengaja diistirahatin. Nah ya, tapi kemarin main bagus dan itu udah mulai kelihatan juga sih sebenarnya. Kemauan Ange itu udah mulai cocok dilihat dari anak-anak Tottenham gitu kan, terutama
permainan dengan width, dengan melebar dari sisi sayap, serangan-serangan yang sebenarnya pondasinya ini udah dipakai sejak era Conte kan. Dulu ada Pedro Porro di kiri kan, nah, terus ada juga beberapa sayap, dan sekarang tambah ada Timo Werner juga yang lumayan. Terus juga Son yang ya bisa bilang ini sisi kepemimpinan Son itu emang diperlukan lah di ruang ganti Spurs gitu kan, dan itu udah mulai kelihatan dari sekarang. Jadi meskipun sekarang masih ada di papan tengah, tapi udah masuk ke zona Eropa nih, udah sinyal bahwa Spurs nih udah mulai bisa jadi penantang Chelsea kemarin yang sempat kalah gitu kan. Yang bisa nih terancam juga nih Chelsea, bahkan MU yang masih inkonsisten juga bakal bakal jadi tantangan Spurs buat naik nanti ke posisi 4 besar. Meski kalau 3 besar kita udahlah tutup mata aja lah 3 besar lah kan. Ya, kalau itu ya. Liverpool, City, Arsenal itu tinggal berubah aja posisinya tiap pekan, kayak pekan ini pekan ke-8 mereka sudah berjarak, tinggal di bawahnya ini aja terus berubah gitu kan. Dan tim-tim seperti ada Brighton yang lumayan oke sekarang, mainnya lebih atraktif dan nggak mengambil resiko seperti Raya De Zerbi gitu kan. Build up dari belakang tapi memancing lawan. Ini enggak, dia langsung dipadukan juga permainan umpan-umpan jauh diagonal gitu kan, dan udah lebih oke, sekarang udah masuk 5 besar. MU yang ya kalau Garnacho gacor terus nih bisa bahaya sebenarnya MU. Nah, ini udah nyinggung MU nih Bang DJ. Tapi bentar, sebelum ke MU, aku udah nggak setuju sedikit tadi Spurs yang akan menyinggung Chelsea gitu. Walaupun ya memang Chelsea tadi malam kalah gitu, tapi ya maksudnya ketemu Spurs kan nanti kalau aku nggak salah tuh di awal Desember ya, atau udah masuk mulai winter ya gitu. Ngelihat Chelsea sekarang yang mungkin nanti ada perbaikan atau gimana ya, gue rasa akan bisa lah kalau ngelawan Chelsea udah defensif ya. Chelsea mainnya baru tadi malam, harusnya nanti dibahas ya kan. Emang agak belakang-belakang ya. Nggak bisa disinggung ya kan. Iya. Sengaja emang kita nyancing dulu ini. Iya. Dan itu Bang DJ udah disinggung tadi sama Mas Iksan, MU tadi malam menang ya atas Brentford 2-1, walaupun seperti Tottenham tadi dia kebobolan duluan dan dibalas comeback oleh MU. Kalau aku sih ngelihat ini yang dicari-cari, kalau aku ngelihatnya ini yang harusnya dicari sama dan yang di-create oleh MU selama 8 pertandingan ini ya gitu. Maksudnya dari lawan Twente, terus juga ketemu sama Crystal Palace, Aston Villa kemarin. Ini yang dibutuhkan oleh MU bisa menjadikan sebuah end passing yang cukup oke dan bisa memanfaatkan finishing dengan baik sih dari Garnacho dan juga Højlund kemarin. Lo ngeliatnya gimana, Bang DJ? Ya, sebenarnya yang menarik kan waktu kita preview lo kan gue tanya tuh kira-kira Brentford bakal nyetak gol di menit awal nggak? Terus lo bilang, pertanyaan bukan gitu Bang. Kalau Brentford sempat nyetak gol, MU bisa balas nggak gitu kan? Iya. Dan golnya Brentford kan jelang babak pertama selesai tuh. Iya, benar. Itu udah bikin Kang Iwan udah, gue rasa udah matiin TV gitu. Udah nih, udah tahu ini. Ya, beruntung golnya Garnacho cepet ya, dari cepet sehingga setelah itu laga bisa jadi lebih seru dah, dan akhirnya MU dapat gol itu. Lumayan, lalu menang 2-1, nyetak 2 gol di Old Trafford, ya kan? Setelah sebelumnya lu 2 kali main di Old Trafford lu nggak bisa ngapa-ngapain Kak, dibantai Liverpool sama Spurs. Nah tapi sebenarnya yang perlu dibahas, gue pengen nanya sama lu sih San sebenarnya. Lu kan lu pernah. Nih Erik ten Hag nih gimana nih, selamat lagi atau jangan-jangan emang ya udah emang sampai akhir musim dia akan bawa MU walaupun ya gini naik turun gitu loh. Kalau melihat dari gejalanya Ineos dan merujuk dia memegang klub di Amerika gitu kan, sport industri di Amerika, emang relatif Ineos ini nggak mau terlalu banyak ada gejolak di dalam tim, dan Ten Hag itu kan relatif bisa menjaga seenggaknya dengan skuadnya yang sekarang gitu kan. Apalagi ini kan gayanya udah Belanda banget kan. Ada Nistelrooy juga di dalam sekarang, terus beberapa juga yang pemain-pemain kayak Zirkzee juga udah oke. Maksudnya Belanda banget, meskipun masih banyak yang bilang bahwa ada rumornya dia nanti Januari bisa juga dilepas gitu kan, karena belum top perform sekarang.
Tapi ngelihat apa yang didukung sama Ratcliffe dan dibentuk tim oleh Ten Hag sekarang, menurutku seburuk-buruknya MU main bakal tetap adalah Ten Hag sampai akhir musim gitu kan. Karena pasti dia punya alibi ketika ketemu dengan Ratcliffe di rapat dewan direksi gitu kan, yang biasanya dilakukan Ratcliffe itu tiap 3 bulan sekali gitu kan, pasti dia punya alasan. Masa ada FA kok nanti akhir musim gitu kan. Ya kayak musim lalu nah, kan. itu kan. Dia terasa kita masih punya peluang nanti kejar. Terus di Eropa juga masih mungkin nanti ketika winter masuk season Natal, Boxing Day segala macam, dia masih punya alibi, masih ada Piala Liga peluangnya, terus masih ada di Eropa, terus masih ada juga di Piala FA. Jadi ya liga itu nanti akan jadi alibinya Ten Hag kepada manajemen untuk ayo dong lu kasih gue support lagi lebih banyak dana di musim depan gitu kan, kalau mau lebih bersaing. Karena kalau patokannya di Inggris kan selalu bilang begini, ada anekdot di Inggris kalau misalkan poin itu berkaitan juga beririsan juga dengan kualitas squad gitu kan, kualitas squad. Dan itu meskipun sekarang kalau kita lihat Arne Slot itu nggak begitu gitu kan, ngelihat Liverpool kemarin jaraknya lumayan dengan City dan Arsenal, sekarang dia malah lagi mimpin gitu kan. Ya itulah ya, kebetulan juga Ten Hag sangat disukai oleh Ratcliffe sampai saat ini gitu kan. Dan menurutku ya itu akan sulit lah kalau kita memaksa untuk Ten Hag out gitu, kayaknya agak lain tetep, ya. agak lain gitu. Cuma kan. fans MU nih masalahnya kan, Nah, yang, itu dia. yang selalu berkomentar gitu. Apalagi kalau di Indonesia ya kan, gue Wah. paling seneng tuh konten kreator Indonesia kalau MU itu kan. Masuk gua Udah paling kreatif banget tuh kalau Iya, MU. paling kreatif. Iya kan, gak MU nggak makan kan mereka kan. Nah, bener. Kita juga kali kalah. Iya kan? Tapi kalau ya gue ini Dev ya, lepas tadi lu bilang tinggal 1 laga yang belum selesai saat kita tapping ini. Ya laga itu mungkin tidak menentukan 4 besar. Betul. Tapi kalau Nottingham Forest menang, ya MU turun Turun lagi lagi. posisinya. Itu aja ya. Kang Iwan sabar. Tapi ya syukurlah menang 2-1. Iya. Itu di game yang dilangsungkan bersamaan juga tuh, Dev. Ada beberapa game Iya, yang betul. Ada Leicester yang comeback gila Leicester ya. yang comeback. 3-2 Iya. lawan Southampton. Dia setelah mendapatkan penalti, si Leicester baru ngegas lagi tuh. Jamie Dia Vardy ngelawan. yang golin ya. Itu jadinya sampai sekarang tuh tim promosi yang menang ya cuma Leicester. Leicester, iya. betul. Karena Southampton yang dikalikan di promosi. Satu lagi si Ipswich. Iya kan? Itu kalah juga kemarin. Kalah kan. sama Everton ya. Iya. Iyalah. Sama tim pesakitan dua-duanya kan. Iya, tapi Everton lumayan nih menang 2-0 Trennya ya. udah lumayan oke nih dari lumayan 2 minggu positif. terakhir nih dia. Artinya Everton kalau menghadapi tim yang boleh dibilang seimbang atau di bawah, dia benar-benar Masih bisa. maksimalin Iya. untuk dapat poin gitu Bisa. kan. Karena kalau lawan tim-tim yang lebih kuat ya agak berat buat dia. Sebenarnya kan bisa juga, cuman ya apes aja kena comeback gitu kan, 2 Iya. kali kena comeback itu Everton. Nah, yang paling seru tuh Newcastle. Oh iya, Main di St James Park. Nih kalau Virzi ada di sini sih mukanya apa Iya. udah. Kalah sama Brighton yang tadi udah sempat Kalau Brighton. Itu yang Disinggung bikin namanya. Brighton sekarang 5 besar ya? 5 besar. di tempat 6 di Ke-6 ya? di 5 Di sorry. lima lah. Di Di 4-nya 5. Aston Villa, di 6-nya Chelsea sekarang tadi. Oh iya, makanya lu jangan Kalah Chelsea kan. Iya, 5. Tapi Brighton ya gini ya, Brighton tuh jadi kayak pengganggu ya. Pengganggu memang. Pengganggu ya. Dia menang lawan Newcastle, lawan MU, seri sama Arsenal. Praktis sama Chelsea aja dia kalah ya. Kalah, iya. Sama Chelsea ya. Ya gue kasih lalu biar happy lah Chelsea. Ya kan? Tapi Brighton menurut lu San wajar nggak ada di posisi itu saat ini? Kalau ngelihat dari gaya main ya Dengan worth it pelatih lah. baru yang umur masih muda. Masih gitu. muda banget, pelatih termuda di Premier League gitu Iya. kan. Ya worth it lah dia di sini dengan gaya permainan, kita selalu disajikan tiap pekan permainan atraktif kan. Betul. Ya masalah Brighton tuh sebenarnya tiap musim tuh badai cedera itu mereka. Seperti di musim lalu di Zerbi Musim terakhir. sih, Heeh, iya. Apa karena emang dia main selalu tancap gas, Nah, kemudian itu. terlalu berani. Salah satu ambil faktornya resiko itu gitu soalnya. ya kan? Salah satu faktornya Musim itu. lalu itu kan kendala mereka satu karena mainnya terlalu take risk kan, terlalu risk, selalu iya. mengambil risiko, dan juga musim lalu itu mereka main di Eropa kan, pertama kali mereka main di Eropa, Liga Eropa saat itu, dan itu yang akhirnya mereka kacau tuh ketika mulai setelah Natal, setelah masuk Januari, pemain cedera. Mitoma pun kemarin Iya. terakhir main setelah Piala Asia balik,
Februari main 2-3 2-3 kali pekan. cedera tuh. Terus itu cedera sampai akhir musim gitu kan, baru main lagi sekarang. Sekarang juga udah mulai ada nih gejala kayak Adingra mulai cedera. Iya, Adingra. Terus meskipun ya beberapa pemain lagi bisa nutupi sejauh ini gitu kan, tapi ya itu yang harus diperhatikan sama Brighton sebenarnya. Dari gaya main oke, ide permainan juga sangat jelas, lebih jelas dari MU gitu kan. Kita masukin lagi. Lebih jelas dari mayoritas tim termasuk MU gitu kan. Udah nahan-nahan ya. Iya, udah nahan-nahan nih. Udah selesai di baru datang ke half time break MU lah gitu ya. Ya itu jadi enak lah disaksikan gitu. Cuma ya itu tadi, kalau misalkan sebenarnya kuncinya di Brighton, satu dia bisa antisipasi pada cedera itu, yang kedua pertahanannya harus lebih baik gitu. Nah itu ya minimal 8 besar tembus lah dia. Sekarang zona Eropa sampai terakhir Conference League masih bisa lah di akhir musim ini gitu ya, kan. Emang tempatnya Brighton kan emang sebenarnya kan di situ. Gitu. Tugas dia hanya mengganggu Big Six aja, Ya, Big tapi Four kalau aja dia sebenarnya. bisa konsisten dan tadi badai cederanya nggak menyapa mereka, lu hati-hati bisa juga kayak Aston Villa musim lalu kan. Nah itulah, atau Newcastle 2 musim sebelumnya gitu kan. Ya, Satu lagi Aston Villa tadi kan, Iya. menang 3-1 sama Fulham bener. Iya kan. Ini tim juga kayaknya, gue pikir ya, ketika kemarin musim lalu mereka 4 besar, terus mereka akan banyak terganggu juga konsentrasinya ke Liga Champions. Gue pikir di Liga mereka agak terseok, tapi ternyata lepas dari kalah dari Arsenal, tim ini masih oke aja loh. Ini faktor Unai Emery lah pokoknya. Faktor Unai Emery. Unai itu kan dulu di Sevilla misalkan gitu kan. Dia ini sosok pelatih yang sebenarnya pelatih tim-tim mid table lah sebenarnya kan. Benar. Sevilla, Villarreal segala kan. macam. Dia sempat PSG lah dan Arsenal gitu kan. Tapi ya di PSG Arsenal dia kurang srek gitu, karena kan dia tipe orang-orang tipikal Spanyol yang tenang. Nggak suka tekanan terlalu berlebihan. Justru dia lebih suka bikin sesuatu yang orang lihat, ternyata dia bisa nih gitu kan, kasih kejutan itu, dan itu dia dulu lakukan di Spanyol sama Sevilla sama Villarreal gitu kan, dan sekarang bersama ada Villa-nya juga nih, Aston Villa gitu kan. Nah itu dia Sevilla, Villarreal, cocokologi. Dia mulai cocokologi. Nah itu cocok tuh di Unai Emery ini, dan ngelihat dan pemain-pemain yang bisa dibilang punya potensi tapi belum terlalu terasah di luar, kayak dulu James Bailey musim lalu, terus sekarang juga ada Watkins yang makin gacor gitu kan. Kemarin nyetak gol lagi kan. Setelah sempat awal-awal musim ini. Awal musim sempat lama nggak golin, 3 pekan beruntun nggak pernah, akhirnya kemarin golin lagi. Nah ini emang tipikal Unai Emery seperti ini gitu kan, ditambah punya sosok Martinez, udahlah itu. Ini penalti kemarin penalti, wah gila ini pemain emang kalau udah kena sihir Piala Dunia tuh udah begitulah. Iya, Aston Villa menurut gua kandidat serius juga untuk di 4 besar ya, menurut gue ya. 4 besar tuh masih terbuka sangat-sangat lebar sampai saat ini, Bang DJ. Iya lah, masih jauh lah, masih walaupun masih jauh ya, tapi masih terbuka sangat-sangat lebar. Liverpool, City, Arsenal lebih punya peluang ngisi slot 3 di atas ya. Tapi apa dengan kalahnya Arsenal tadi malam itu bisa memungkinkan kalau ini posisi 3 besar ternyata masih terbuka juga nih untuk lu ngeliatnya gimana? Sebenarnya match week kemarin, match week 8 tuh yang paling ngagetin buat fans Arsenal. Iya. Enggak, gue juga sebenarnya terkejut sih, maksudnya ya walaupun pada akhirnya Saliba nih dapat kartu merah pertama dia kan. Jadi straight kartu merah tuh dia. Jadi Arsenal match week kemarin ini adalah kekalahan pertama. Betul. Ya kan musim ini. Terus untuk pertama kalinya juga Arsenal nggak bisa cetak gol dari 8 pertandingan, ya kan? Dan dia jadi satu-satunya di anggota The Big Six pekan ini nggak bisa nyetak gol, kayak gitu kan. Jelek banget loh ya, Arsenal tuh kasihan gitu kan. Tuh coach sebelah udah repot kan. Tapi ya itu tadi, Dev, kita udah sering banget ngomongin bahwa 2 musim belum menjadi runner up. Harusnya tuh Arteta belajar banyak gitu ya. Dan ketika mereka mudah sekali kebobolan, ya ini membuat bencana tanda kutip ya buat Arsenal. Nah PR-nya juga, dalam 8 pertandingan awal ini, mereka udah 3 kali tuh kena kartu merah, ya kan? Declan Rice, Trossard di City, kemarin Saliba, ya kan? Ini kan harusnya menjadi catatan serius, karena kalau gue baca statistiknya sejak Arteta pegang Arsenal, kartu merahnya 18, kalau gue nggak salah baca ya, 18 kartu merah. Ya lu kalau ngadepin tim-tim besar kemudian main 10 orang gimana? Iya. Iya kan? Kalau gue sih itu ya.
Ya kalau lu tanya peluangnya, ya semua masih ya City, Liverpool walaupun mereka lebih diunggulkan, Arsenal, ya semua bisa berproses karena kan mereka juga masih menjalin kompetisi yang lain gitu kan. Itu kalau dia. nggak hati-hati ya Iya. tergelincir. Ingat loh, minggu depan Arsenal ketemu Liverpool. Makanya itu. Lepas mainnya di Emirates. Ini Bukayo Saka, Odegaard, terus juga Saliba absen. Ini di match lawan Liverpool, ya gue nggak tahu ya Bukayo Saka nanti udah fit atau belum. Itu nanti kita bahas lah. Nanti kita bahas. Tapi gimana menurut lo? Gimana Mas Kisan? Arsenal tadi malam tuh lawan Arsenal lo, bukan Arsenal, lo jangan ini lo. Siapa yang ngomong Arsenal? Ada yang ngomong Arsenal. Iya, kalau yang nonton speakernya jelek ya berubah tuh. Iya, maknanya tuh. Apaan tadi? Gile ini gitu kalau komen diramein lah. Tapi emang nggak ya oke lah dalam satu kompetisi full yang panjang gitu kan. Tentu ada naik dan turun beberapa kali, tapi dengan Arsenal 2 musim terakhir udah nunjukin dia punya mentalitas yang tangguh buat bersaing menjadi pesaing utamanya City. Ya ini menurutku hanya batu sandungan kecil lah gitu kan. Tapi lu kalahnya sama Bournemouth, harusnya kan lu nggak boleh kehilangan poin gitu. Itu kan idealnya seperti itu gitu kan bagi dia. Tapi ngelihat ini ya oke lah, dia kaget dengan gak ada Saliba main gitu kan. Karena kemarin untuk pertama kali Premier League gak ada Saliba gitu kan mereka kan, dan itu harus ada banyak penyesuaian lagi gitu kan, karena Saliba selama ini nggak tergantikan gitu kan. Kalau Gabriel mungkin masih bisa lah gitu kan, masih ada Calafiori, masih banyak, Tomiyasu pun bisa main di tengah gitu kan, Ben White pun seperti itu gitu kan. Tapi Saliba di Euro kemarin juga luar biasa, salah satu kuncinya Prancis di lini pertahanan gitu kan. Yang itu juga mungkin jadi satu alasannya Rafael Varane bersedia untuk pensiun dini karena udah punya penggantinya gitu kan, jadi dia udah tenang gitu pensiun. Jadi kayak Saliba itu. Tapi masalahnya tadi yang Bang DJ sebut, Arsenal dengan banyak kartu merah. Nah ini menurutku udah bagian dari resiko yang diambil oleh Arteta, bermain terlalu agresif gitu kan, dan kontak fisik. Arsenal tuh banyak sekali melakukan kontak fisik gitu, dan nggak ragu pemainnya untuk narik pemain lawan. Kayak kemarin contohnya Saliba deh, tinggal one man terakhir dia gitu kan, one last man. Kotor banget ya. Terus gitu, aduh udahlah, kita tahu lah itu. Ya udah biarin aja dulu, one on one lawan Raya masih ada kemungkinan Raya bikin save gitu kan. Nggak panjang mikirnya. Itulah gitu kan. Nah itu jadi hal terjadi. Instruksi Arteta untuk berani main agresif, terus nggak takut kontak fisik, ya itu juga jadi resiko ya sekarang dengan 3 kartu merah di musim ini gitu. Dan kebetulan lawan-lawannya yang membuat Arsenal akhirnya kehilangan angka gitu. Betul. Kan. Brighton ya kan. Terus yang si Trossard waktu lawan siapa itu ya? City. Lawan City. Iya. Akhirnya mereka bertahan full gitu kan. Ya meski di satu sisi dalam lawan dua tim itu, lawan Brighton bisa comeback, lawan City bisa defense bener-bener gitu, meski akhirnya kebobolan di Brighton seri akhir. Iya kan. Sempat maksudnya bisa dia balas gitu kan, sempat tertinggal. Nah itu jadi hal-hal gini yang harus sebenarnya jadi pelajaran. Meskipun Arteta udah mulai memperbaiki beberapa hal detail, contohnya ya kayak set piece, mentalitas tim, latihan kemarin pramusim ada copet tanda kutip gitu kan, dimasukin di ruang makan supaya pemainnya lebih antisipatif gitu kan. Tapi di satu sisi itu mereka musim ini malah meninggalkan sisi defensif mereka yang musim lalu luar biasa gitu kan. Iya, banyak yang mengkritik di sisi defensifnya setelah yang lawan Brighton itu kan langsung banyak berapa kali kebobolan gitu kan, hampir selalu kebobolan setiap game. Nah itu jadi masalah itu. Dan kalau ngomongin defensif ya itu sekarang dipakai slot di Liverpool. Ya, tapi untuk Arsenal ya selama ini yang ditunggu-tunggu apakah bisa untuk menjadi juara menggantikan City, tapi ujung-ujungnya ya menunggu kapan kalanya. Dan ini mungkin ini salah satu kejadian awal kekalahan Arsenal yang bisa membuat Arsenal kekalahannya nantinya disesali di musim ya. Tapi enggak lah, masih panjang. Tadi ini batu sandungan lah. Masih ada batu sandungan yang lebih gede lagi. Masih ada Liverpool. Itu untuk rangkuman match di hari Sabtu. Oke. Ini pindah hari ke hari Minggu, ada Wolves sama City ya, lagi-lagi John Stones. Menit terakhir lagi injury time. Bisa mencetak gol keunggulan bagi City ya. Kalau yang kemarin gol penyeimbang ya waktu lawan Arsenal. Nih menang. Tapi itu kontroversial nggak sih sebenarnya? Nggak sampai tadi kita ngobrol itu masih banyak. Ada yang WhatsApp gua, Bang. Siapa yang WhatsApp lu? Ada yang WhatsApp. Itu lu harus perjuangkan tuh golnya, nggak sah. Perjuangkan dari mana? Ngapain juga lu? Nggak, soalnya kan gol nih terakhir dan ya sempat ada gangguan. Iya, ada gangguan Bernardo Silva. Kalau Wolves bilang
ini seperti waktu gol mereka dianulir waktu lawan West Ham musim lalu, ya kan? Kok yang dulu gue dianulir, kok sekarang lu kasih menang gitu kan? Ya, gue nggak tahu. Kalau lu San yang mungkin sering di lapangan, kalau ngelihat, menurut lo sah nggak itu gol? Sebenarnya nggak sah itu ya. Harusnya nggak sah itu golnya gitu kan. Terlepas kalau dibilang selama ini senang juga ngeliat City juara gitu, tapi ngelihat kemarin mainnya nggak sah lah itu sebenarnya golnya. Ada gangguan di kiper di kotak 6 yard itu. Dan itu harusnya itu kan zonanya kiper, nggak boleh ada gangguan segala macam di situ gitu kan. Dan itu harus itu. Tapi ya balik lagi, ini kan hak prerogatif ada di wasit gitu kan. Satu wasit yang utama, terus masih ada lagi wasit VAR gitu kan, asisten wasit VAR. Dan itu mereka tentu kan berkomunikasi di situ gitu kan. Dan ngelihat kemarin ternyata nggak ada keputusan apa, dan tetap mengesahkan golnya Stones, ya mungkin mereka punya pandangan yang dengan perspektif berbeda yang kita lihat hanya di layar kaca. Betul. Seperti itu gitu kan. Mereka di lapangan gitu. Jadi itu juga kejadian juga seperti penaltinya Curtin Jones Liverpool yang dianulir kedua. Iya. Nah, itu kan juga kalau kita lihat ini 50-50 nih, bisa nih seharusnya. Ngapain sih Roberto Sanchez mainin kakinya ke depan gitu kan, majuin kakinya ke depan, yang itu sangat beresiko gitu kan. Dan bahkan dari sisi samping pun kelihatan bahwa ada benturan kaki gitu kan di situ. Tapi ternyata wasit mengesah itu nggak menganulir penalti itu gitu kan. Jadi emang perspektif wasit dan kondisi di lapangan seperti itu, tambah lagi mereka punya komunikasi, punya teknologi juga, dan nggak cuma wasit VAR dan utama, tapi kan asisten wasit kanan kiri AW1-2 itu juga punya suara di situ. Jadi ya itulah, meskipun nanti ke depannya Wolf banding, terus ada hukuman nanti kepada wasit misalkan, tapi hasil tetap nggak akan berubah gitu kan. Seperti Erling Haaland nggak bisa nyetak gol lagi nih, 3 pertandingan ini. Iyalah. Gue udah mau di FPL mau gue istirahatkan deh kayaknya. Mendingan gue pasang Salah sama Cole Palmer kali ya. Itu Erling Haaland, iya bener-bener ya. Walaupun Ike Gundogan, terus si nggak ada yang bisa Bernardo Silva, tapi ya Kevin De Bruyne itu emang gila loh. 3 pertandingan terakhir loh sama Newcastle, kemudian kemarin Wolves, sebelumnya lawan siapa ya minggu lalu tuh sebelum jeda internasional, dia juga buntu ya. Ya kalau nggak bisa nyetak gol mulu gimana? Julian Alvarez sudah nggak ada. Ya tapi walaupun Erling Haaland nggak cetak gol, ya dia bisa tetap menang dengan siapapun yang cetak gol sih Bang DJ. Jadi ya memang prinsipnya harus gitu kan. Tapi kan tugas striker kan harus cetak gol, ya kan. Betul. Kalau yang lain nyetak gol kan bonusnya lebih gede aja. Kalau gelandangnya bonusnya lebih gede barangkali. Iya kan. Tapi memang kalau diperhatikan Haaland, peluang dia bikin gol, expected goals-nya musim ini kan dia satu-satunya pemain dengan tingkat rasio gol, jumlah gol nyata dan expected-nya itu paling tinggi. Expected golnya cuma 6,81, golnya udah 10. Jadi emang dari sisi peluang pun sebenarnya Haaland tuh nggak semewah di musim-musim kemarin misalkan, atau 2 musim sebelumnya gitu kan. Jadi emang kalau melihat dari permainan mungkin ya ngaruh lah, De Bruyne nggak ada. Betul. Terus tambah lagi kalau musim lalu ada Julian Alvarez yang bermain dengan gaya 8,5. Iya. Gaya sedikit kayak gelandang gelandang serang, tapi dia juga bisa jadi kayak playmaker gitu kan. Dan itu ganti-ganti dengan Foden. Musim ini Foden juga nggak terlalu fit. Alvarez sudah cabut ke Atletico Madrid gitu kan. Ditambah lagi Haaland sekarang sangat jenuh pasti kan. Kemarin main di Norwegia juga, meskipun sempat bikin gol waktu lawan Slovenia ya. Tapi habis itu dibantai Austria 5-1. Nggak ngegolin juga. Nggak ada di lapangan kayak dia tuh kemana gitu. Invisible gitu kan kelihatan kan. Nah, itu juga mengaruh juga. Aku juga melihat Haaland udah mulai lelah sebenarnya dia, karena selalu bermain di game-nya City kan. Apalagi nanti tengah pekan ada juga Champions League yang nggak mungkin dia diistirahatkan di level Champions League gitu. Jadi tambah lagi nggak ada alternatif. Main false nine biasanya Foden-nya juga nggak ampuh gitu kan. Gundogan yang di 2 musim sebelumnya sebelum pindah ke Barca sempat main dengan posisi agak menyerang seperti mirip-mirip false nine, tapi musim ini karena Rodri nggak ada, dia menjaga keseimbangan dengan Kovacic di lini tengah gitu kan, sebagai jangkar balik lagi ke posisi setelan awalnya dulu ketika main di Dortmund dan di timnas Jerman. Jadi yang mau nggak mau akhirnya Pep harus mulai mencari cara biar Haaland ini tetap biar fit gitu kan. Karena melihat dari 2 game terakhir dia terakhir termasuk di sebelum libur akhir jeda kemarin itu kan kelihatan emang secara fisik Haaland nggak setangguh biasanya gitu kan. Berani body charge, tiba-tiba ada gerak lari running from behind yang
lebih cepat dibanding lawan, posisi startnya dia itu, dan itu nggak kelihatan itu. Ditambah ya pengaruh De Bruyne, asis-asisnya juga nggak ada gitu kan. Oke, Silva selama ini kita melihat dia selalu bermain melebar kan, meskipun sekarang ada Savinho, ada Doku juga yang bisa masuk ke dalam dengan cutting inside, tapi layanan dari De Bruyne belum ada yang bisa nyaingi lah di Special. City gitu. Tapi ya pada akhirnya ya menang lah ya. Menang, iya. Itu yang penting sih. Ya Tetap. kan? Dan yang win lah. iya, ya walaupun ugly win ya ujung-ujungnya tetap di 3 poin ya. 3 poin. Dibanding Chelsea yang kalah Iya, sama betul. Liverpool kan. Itu gimana? Tapi sebenarnya gini sih. Gue nonton Liverpool Chelsea, gue nunggu nggak ada WhatsApp deh. Dia partai yang lain tuh dia WhatsApp gue tuh, MU golin Bang DJ, MU golin lu gitu. Pas lawan fokus nontonnya Bang DJ. Fokus. Iya. Tapi memang berdoa ya. iya. Berdoa memang kali. hasil akhirnya kayaknya emang nggak fair ya buat Chelsea. Kalau menurut gua ya, Chelsea tuh cukup dominan mainnya kemarin. Dan itu gua gue berpikir heads off untuk Slot yang pintar gitu. Di beberapa match terakhir ya seperti yang di preview juga gue udah bilang ini pasti match yang akan dikontrol atau yang akan dikuasai oleh Liverpool. Tapi pada nyatanya enggak, karena Slot nih kenapa gue bilang pintar, dia tahu bagaimana Chelsea memegang mengontrol pertandingan gitu. Chelsea ini belum tajam-tajam banget kalau kontrol pertandingan gitu. Kan di preview juga gue bilang kenapa Chelsea bisa menang gede ya, dia memanfaatkan serangan balik dan itu nggak dikasih sama Liverpool gitu. Makanya dia membiarkan Chelsea datang. Jadi ya Liverpool yang memanfaatkan serangan balik, dan gue heads off sama Slot, ya Slot pintar di situ bisa memanfaatkan itu. Dan terbukti ya Maresca udah ngerombak pemain depan, udah diganti Kunku, Neto, dan nggak ada hasil sama sekali kan gitu. Ya, emang harus kalah. harus kalah. Harus belajar lagi Maresca dari Slot. Iya. Tapi emang kalau Gitu melihat kemarin Liverpool main itu nunjukin bahwa ya benar-benar sih sekarang Slot ini udah keluar dari bayang-bayang Klopp lah. Iya. Gitu ya. Kalau gue melihat, Iya sih, kayaknya. karena kalau kita ngelihat Klopp, Liverpool mau siapapun lawannya pasti coba attack gitu kan. Dan mainnya selalu nyerang. Kemarin Slot agak lebih pragmatis mainnya. Cuma 45% penguasaan bola. 7 game sebelumnya Liverpool selalu 60% rata-rata penguasaan bolanya gitu kan. Shootnya cuma 7 berapa gitu kan. Target biasanya mereka 15 bahkan per rata-rata game sebelumnya. Dan sekarang tapi mereka lebih efektif gitu kan. Dan di luar dari emang karena Slot pasti tahu bahwa Slot ini kan tipe di Belanda tuh dikenal pelatih yang emang pintar membaca permainan lawan gitu kan. Bahkan di analisis pertandingan pun kepada media tuh dia pasti ngomongnya juga secara taktikal. Nggak secara diplomatis sebagai pendekatan orang ke orang gitu kan. Nah, ini Slot tuh itu keahliannya gitu kan. Dan ngelihat kemarin nggak cuma mereka bermain lebih bertahan dengan 45% penguasaan bola membiarkan Chelsea itu, karena mereka tahu Chelsea, Maresca di pekan pertama ketemu City pun berani nyerang gitu kan. Ini pelatih pasti nggak punya plan B nih kalau kita main lebih bertahan, dan itu terbukti kemarin kan. Bener. Tambah satu di luar soal game plan-nya itu, gue juga melihat Slot ini pintar juga memilih pemain. Alexis McAllister cadangan dulu, Curtin Jones. Wah, ini Curtin Jones main dengan sistem pemain nomor 8 yang dia jaga jangkar bareng Ryan Gravenberch, tapi ketika transisi positif dia udah di depan tuh. Gol keduanya penalti pertama tiba-tiba dia ada di kotak penalti gitu kan. Kevin akhirnya bikin foul, terus sempat juga dapat penalti di injury time babak pertama. Roberto Sanchez nekel tapi akhirnya dianulir. Dan gol keduanya itu gila. Itu keren itu. Itu tipikal gelandang modern ya, begitulah dia gimana intelijensinya bermain di situ lagi kan. Bagus visinya itu sih. Iya, visi lagi bagus, 2 gol 1 as. Jadi waktu pas gue lihat starting line up kan di Alexis McAllister cadangan. Ya. Di Chelsea juga Enzo Fernandez cadangan. Pak. Gue pikir lebih kecapean kali pulang dari Argentina. Nggak barengan dua-duanya nggak main loh. Mungkin iya kan? Iya. Tapi itu yang membuat membuat pertandingan berbeda gitu ya. Itu tadi Curtis Jones dan bisa cetak gol. Ya cuman ini pelajaran besar lah untuk fans Chelsea. Buat fans Chelsea ya. Kalau kata Mas ADP, sabar. Tawakal. Skornya bener lagi 2-1. Nggak, emang gue kalau nanya skor sama dia agak takut gue. Banyakan benernya. Gila loh. Anes banget. Tapi Chelsea aman tapi aja ya dong. masih aman lah. Ya beberapa match ke depan walaupun nggak aman. Liverpool pun ya beberapa fixtures ke depan agak mengkhawatirkan. Tapi kalau misalkan Slot bisa mengantisipasi dengan bongkar pasang pemainnya, gue rasa sih
Liverpool akan go well sih ke depannya. Iya. Ya kita lihat aja lah ke depannya. Gua harap sih Chelsea masih bisa dan masih punya peluang ya untuk memperbaiki terutama dari sistem permainan dan pemilihan pemain ya gitu. Jadi Mas Iksan, thank you sudah datang ke halftime break untuk edisi review kali ini, dan gue rasa Bang DJ cukup untuk reviewnya walaupun ada sisa 1 match, tapi kayaknya nggak kebagian waktunya dan nggak kebagian waktu, tapi bisa ngaruh kalau Forest menang. Iya betul. Iya kan? KMU. MU 11 bisa 12. Betul. Ya 11-12, beda tipis lah. Iya. Oke. Thank you ya San. Sip. Gue seneng dengerin San ngomong. Daging semua. Kalau gitu sahabat Kompas, sampai jumpa di edisi halftime break selanjutnya.